Selamat sore. Kami dari kelompok tani Gubal Gaharu Indonesia telah menghasilkan riset kami tentang bibit unggul pohon gaharu, di mana seperti kita ketahui pohon gaharu di alam itu sudah punah. Jadi untuk menghasilkan resin gaharu yang setingkat dengan resin gaharu alam diperlukan suatu perlakuan khusus kepada bibit unggul ini. Bibit unggul gaharu ini kami beri nama dengan bibit unggul gaharu GM Super, di mana sebelumnya bibit ini adalah berasal dari jenis Aqualyria malacensis, bibit biasa yang telah berusia 1 tahun atau 12 bulan. Kemudian setelah itu bibit ini kami proses selama 3 bulan, di mana proses yang 1 bulan pertama adalah proses perendaman. Jadi bibit ini kita rendam dalam satu cairan khusus, sehingga nanti bibit ini akan di dalam batangnya sudah terbentuk calon-calon resin gaharu. Bisa kita lihat pada batangnya ini ada lubang, juga ada ulir-ulir ini sengaja dibuat untuk memasukkan zat-zat cairan perendam ke dalam batang gaharu ini. Dan batang gaharu ini akan begitu kita pindah ke lahan, saat ini dia sudah mulai terjadi pembentukan resin. Jadi kalau saat ini dia berumur baru 3 hari sejak dinyatakan menjadi bibit unggul GM Super. Nah, berbeda dengan yang ini, salah satu ini kita bandingkan. Nah, kalau yang ini bibit yang GM Super yang ini sudah berusia kurang lebih 5 bulan, dan kita perhatikan di whole of resinnya itu sudah mulai menghitam. Ini di sini sudah mulai menghitam, dan di sini sudah mulai terbentuk resin gaharu secara perlahan namun pasti, dan proses ini akan berlangsung terus menerus hingga 8 sampai 16 tahun ke depan, sehingga di akhir panen nanti dia akan menghasilkan papan-papan gaharu setinggi 1 meter di permukaan tanah dan setengah meter di dalam tanah dalam berbentuk akar. Nah, juga bisa kita bandingkan dengan yang ini. Yang satu lagi ini adalah bibit unggul GM Super yang sudah berusia 9 bulan. Di sini sudah terbentuk resin gaharu setingkat kemedangan, dan hal ini juga sudah dibuktikan dan dicoba dibakar. Dibakar di mana baunya sudah sama dengan bau kemedangan kalau pada hasil panen gaharu alam. Dan hal ini bisa kita lihat baunya. Nah, ini saya coba bakar sedikit. Ini bagian yang hitam ini adalah sudah mulai pembentukan resin gaharu. Kalau kita bakar ini sudah tercium bau aromanya seperti bau kemedangan pada hasil gaharu panen alam. Nah, dan penciuman ini bukan hanya saya yang melakukan, tetapi sudah ada beberapa orang pakar yang datang dari negeri jiran khusus ke kelompok tani Gubal Gaharu Indonesia, dan membuktikan langsung akan aroma dari pohon bibit unggul GM Super, walaupun tinggi baru ya kurang lebih ini 60-70 cm, sudah berbanding dengan gaharu di alam yang prosesnya sudah puluhan tahun. Nah, ke depan saya berharap untuk hasil resin yang maksimal, petani gaharu alangkah lebih baiknya menanam bibit unggul GM Super. Kenapa begitu? Memang banyak yang menjual bibit jauh lebih murah dari GM Super, seperti bibit biasa seperti ini. Seperti ini. Ini adalah bibit biasa. Tetapi bibit biasa ini nanti pada usia 4 atau 5 tahun kita memerlukan inokulasi. Nah, biaya inokulasinya satu batang itu kalau saat ini antara 300 sampai 500 ribu per batangnya. Nah, sementara yang bibit unggul GM Super
dia tidak memerlukan lagi inokulasi pada batangnya. Kenapa? Karena di batang ini sudah terbentuk resin gaharu. Seperti halnya orang yang terkena penyakit tumor atau kanker. Penyakit kankernya dan tumornya tetap berkembang, tetapi orangnya tetap hidup. Nah, pada saat orangnya mati, maka kankernya sudah bisa kita panen. Atau kalau di gaharu ini disebut dengan resin gaharu. Nah, kira-kira begitu pemaparan kami sedikit mengenai perkembangan dari bibit unggul GM Super. Bagi yang berminat untuk membudidayakan bibit unggul GM Super, kami persilakan untuk membuka website kami di http ggisuper.wordpress.com. Terima kasih, semoga sukses petani gaharu di Indonesia. Salam untuk seluruh anggota tani kelompok tani Gubal Gaharu Indonesia di seluruh Indonesia dimanapun berada. Salam sukses, semoga petani Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.